Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Anissa Al-Musyarofa, mahasiswa PPJ Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 259803142, asal sekolah SMP Negeri 2 Bantarsari. Pada hari ini, Senin 30 Maret 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas dimohon untuk mempersiapkan doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Syakrak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. amin. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Hari ini berangkat semua? Sehat. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Oke, Ibu cek kehadiran. Nanti yang namanya Ibu sebutkan, angkat tangan dan bilang hadir. Oke, paham? Yang pertama, Esley Ariel Tanto, Hadir. Alifah Najana Putri Wibowo, Hadir. Alivia Kanzani, Hadir. Akila Azahra Putri Aga, Hadir. Kirza Nur Aulia, Hadir. Ega Rahayu Septia, Hadir. Kanza, Michael Chandra Kurniawan, Muhammad Reno Azadullah, Hadir. ya. Nur Syafiqah Adelia, Hadir. Olivia Caroline, Hadir. Panji Lesmana, Hadir. Sekar Aprilia, Hadir. Zahraida Ahmad, Hadir. Sestia Putri Lestari. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ada kesepakatan kelas ya. Di antaranya yang pertama, selama pembelajaran kalian tidak boleh berisik, tidak boleh mengobrol. Harus memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Paham? Yang kedua, apabila kalian ingin ke toilet harus meminta izin ibu terlebih dahulu. Tidak boleh langsung menyelonong, ya. Itu tidak bagus. Kemudian yang ketiga, apabila nanti ada diskusi kelompok, kalian itu harus semuanya berkontribusi, ya. Tidak boleh ada yang hanya diam saja. Semuanya harus bekerja kelompok secara aktif. Paham kesepakatan kelas ini diberikan? Oke, selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ice breakingnya itu mengenai tebak gambar. Siap? Oke.
yang coba gambar? Ayo dijawab. Tadi. Oke, kita cek jawabannya ya. Tahilalan. Betul, jawabannya tahilalan. Kemudian coba gambar yang kedua. Apa ini? Udang rebus. Pinter dong kalian, cepet ya menebaknya. Kalian menebak udang rebus. Kita lihat ya jawabannya. Betul, ternyata jawabannya udang rebus. Oke, kita lanjut ke ketiga. Yang ketiga ini, dari gambar ini kira-kira apa tebak katanya? Tenaga listrik. Betul, tenaga Listrik. Tapi kalau menurut ibu dan kamu tenaga listrik itu betul. Tapi kita lihat ya, apakah betul tenaga listrik? Betul ya, tenaga listrik. Kemudian lanjut ke yang keempat. Apa yang keempat ini? Dipikir dulu. Apa? Tuang air. Oke, kita lihat ya. Yang lain masih bingung ya. Jadi Olivia menebak tuang air. Coba kita lihat ya. Tuang air. Betul, tuang air. Yang kelima, coba dipikir dulu. Kira-kira ini apa jawabannya? Hah? Yang keras? Tuang. Coba kita lihat ya. Minta uang. Oh, ini jawabannya betul, minta uang. Kita lanjut ya. Yang keenam ini kira-kira apa jawabannya? Potongan harga. Kita lihat jawabannya. Potongan harga. Betul. Kalian pinter-pinter ya. Nah, yang terakhir coba apa ini yang menuju senam otak. Kita lihat ya. Betul, senam otak. Sudah. Nah, ternyata dari ketujuh tebak gambar kalian betul semua ya. Berarti kalian sudah fokus ya untuk mengikuti pembelajaran. Sudah fokus? Sudah. Oke, sekarang ibu mau bertanya ya. Kalian masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Perubahan wujud zat. Kira-kira perubahan wujud zat itu ada apa saja ya? Mencair, membeku, menguap, mengublim, mengkristal, mengembun. Betul, pintar. Berarti materi pada pertemuan sebelumnya kalian masih ingat ya? Dan sudah paham ya? Oke, ibu mau tanya lagi ya. Apa yang terjadi ketika es batu dibiarkan di ruangan terbuka? Kira-kira yang terjadi apa? Mencair. Oh, esnya mencair ya. Nah, apakah zatnya tetap sama atau berubah? Sama. Betul. Kemudian ibu mau tanya lagi. Apa yang terjadi ketika selembar kertas dibakar? Kira-kira apa yang terjadi? Berubah menjadi abu. Jadi kertas yang dibakar itu berubah menjadi abu. Zatnya bagaimana? Tetap sama atau berubah? Berubah ya. Oke. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 3 ya.
Yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang ketiga, menganalisis contoh peristiwa perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah paham ya, tujuan pembelajaran hari ini ada 3 yang sudah Ibu jelaskan. Oke. Selanjutnya, Ibu ada video, kalian simak ya. Amatilah yang terjadi pada rantai besi. Amatilah yang terjadi pada buah apel. Silakan amati untuk video selanjutnya. Oke, bagaimana? Mau Ibu putarkan sekali lagi atau sudah paham? Sudah paham. Dari video yang Ibu tayangkan, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Kalau ya, boleh Akila. Apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Oke, Akila bertanya apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Boleh, Ega? Pada peristiwa tersebut, apakah terjadi perubahan bentuk atau zat baru? Oke, 2 ya. Kemudian kira-kira ada lagi nggak yang ingin menanggapi atau bertanya terkait video yang Ibu tayangkan? Iya, boleh Nur. Disebut perubahan apakah yang terjadi pada peristiwa tersebut? Iya, disebut perubahan apakah yang terjadi pada peristiwa tersebut. Nah, dari video ini kemudian tadi ada teman-temanmu yang bertanya. Dari pertanyaan itu akan dipecahkan melalui lembar kerja peserta didik ya. Jadi nanti Ibu akan membentuk 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memecahkan permasalahan ya yang tadi teman kalian tanyakan. Oke? Sebelumnya Ibu akan menayangkan pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok ya. Yang pertama itu ada Pandi, Cirza, Nur, Ega, dan Zaskia. Yang kedua ada Michael, Zahraida, Olive, Ashley, dan juga ada Kanza. Kemudian yang kelompok 3 itu ada Reno, Alivia, Sekar, Alifah, dan Akila. Nah, karena sudah Ibu tayangkan pembagian kelompok, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya ya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kalian bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo berpindah. Kelompok 1 sini. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Sini. Kelompok 3 di sini. Sini Mbak, sini. Mbak. Nah, yang cowok kamu di sini Mas. Mejanya, kursinya diambil.
Oke, jadi semuanya. Oh ya Mas yang belakang, kamu duduknya di sini ya. Sini. Sini Mas. Kursinya di bawah ya. Kamu tetap di situ saja, nggak apa-apa. Sini duduk sini. Oke. Karena sudah duduk semua sesuai dengan kelompoknya, sekarang Ibu mau membagikan LKPD-nya ya. Itu nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nah di situ tadi Ibu sudah membagikan LKPD dan juga ada bahan ajar ya. Bahan ajar yang berisi materi perubahan fisika dan perubahan kimia untuk kalian menggali informasi atau data yang diperlukan dalam pengisian LKPD. Oke, paham? Oke, sekarang kalian silakan berdiskusi kelompok ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 sampai 20 menit. Ya, diskusikan. Ya, berdiskusi.
Bagaimana? Ada kesulitan? Ya. Belum ada ya? Ya, kita lanjutkan diskusinya.
Bagaimana? Sudah selesai? Belum. Oke, Ibu kasih tambahan waktu ya. Maksimal 5 menit harus selesai dalam waktu 5 menit ya.
waktunya sudah habis. Sekarang presentasi kelompok ya. Dari kelompok 1 dulu ya. Maju. Ayo Mbak dan Mas. Kelompok 1. Silakan maju. Kelompok 1. Dibuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil berdiskusi dari kelompok kami. Sebelumnya maju dikit Mbak. Yuk, Mas, Mbak, maju lagi. Maju lagi. Ya, sudah. Ya, presentasikan hasil diskusinya. Peristiwa hasil perkara jenis perubahan kimia. Alasan menghasilkan zat baru yaitu alat yang sifatnya berbeda dari fungsi asli. Perubahan warna pada apel yang dibuka setiap tahun. Perubahan kimia. Adanya reaksi oksidasi antara apel dengan oksigen sehingga mengalami perubahan warna. Selanjutnya, yang presentasi suaranya yang keras ya, biar semuanya kedengaran, oke? Ya. Peristiwa beras menjadi tepung. Perubahan fisika. Alasannya hanya mengubah bentuk dan ukuran beras menjadi lebih kecil atau halus tanpa mengakibatkan jebol. Peristiwa kertas dibakar. Perubahan kimia. Alasan karena dibakar menjadi abu dan beras yang begitu dikembalikan menjadi kertas. Peristiwa es mencair. Jenis perubahan fisika. Alasan hanya berubah wujud dari es padat menjadi air cair tanpa menghasilkan zat baru. Peristiwa singkong menjadi tapai. Jenis perubahan kimia. Alasan menghasilkan perubahan tekstur, aroma dan rasa yang permanen serta tidak dapat kembali ke bentuk singkong semula. Apa perbedaan utama perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan fisika perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Apakah semua perubahan materi bisa dikembalikan ke bentuk semula? Jelaskan. Tidak. Tidak semua perubahan materi dapat dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan materi yang bisa dikembalikan ke bentuk semula adalah perubahan fisika. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tak terbentuk zat baru, hanya melibatkan peristiwa sifat perubahan sifat fisik. Perubahan kimia terbentuk zat baru, sulit atau tidak mungkin kembali ke keadaan semula. Kesimpulan, perubahan fisika yang tidak menghasilkan zat baru, perubahan kimia yang menghasilkan zat baru. Oke, sudah presentasinya. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Acungkan tangan jarinya dulu ya. Coba siapa? Ya. Singkong menjadi tapai. Jenis perubahannya sama perubahannya. Alasannya menghasilkan zat baru yaitu alkohol, karbon dioksida dan asam organik yang ditemukan kembali ke bentuk singkong semula. Oke, jadi itu merupakan jawaban dari kelompok 3 ya. Ada perbedaan, ada sedikit perbedaan ya. Oke, dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Sudah? Sudah ya? Oke, untuk kelompok 1 terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Kelompok 1 boleh duduk. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 masih duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Peristiwa besi berkarat. Jenis perubahan kimia. Alasan menghasilkan zat baru yaitu karat yang sifatnya berbeda dari besi. Peristiwa perubahan warna pada apel yang dikupas atau dipotong. Jenis perubahan kimia. Alasan adanya reaksi oksidasi antara apel dengan oksigen sehingga mengalami perubahan warna. Beras menjadi tepung. Jenis perubahan fisika. Alasan tidak menghasilkan zat baru. Peristiwa yang merupakan jenis perubahan kimia. Alasan kita dibakar menjadi oksigen dan tidak bisa dikembalikan menjadi asap. Dan suaranya lebih keras lagi ya, biar semua teman-temannya mendengar. Singkong menjadi apa ya? Perubahan kimia, tapi tidak dapat juga kembali menjadi singkong mentah. Ya, ya. Nah, Apa perbedaan utama perubahan fisika dan perubahan kimia? Perbedaannya adalah perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia dapat menghasilkan zat baru. Apakah semua perubahan materi bisa dikembalikan ke bentuk semula? Jelaskan. Tidak semua perubahan materi dapat dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan materi yang dapat dikembalikan ke bentuk semula adalah perubahan fisika. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan kimia 1. Tidak terbentuk zat baru. Zat yang mengalami perubahan fisika umumnya akan dapat kembali ke bentuk semula hanya melibatkan perubahan sifat fisik. Perubahan kimia terbentuk zat baru dengan sifat yang berbeda, sulit atau tidak mungkin kembali ke keadaan semula, saling disertai perubahan suhu, warna, terbentuknya endapan atau gas. Kesimpulan, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan perubahan kimia adalah yang menghasilkan perubahan dan sifat yang berbeda dari yang aslinya. sudah? Ya, dari yang kelompok 2 presentasikan, kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Oh ya, boleh juga. Peristiwa beras menjadi tepung. Perubahan fisika alasan hanya mengubah bentuk dan ukuran beras menjadi lebih kecil atau halus tanpa menghasilkan zat baru. Jadi, di antara jawaban kelompok 2 dan kelompoknya Jeza ada perbedaan di alasannya saja ya. Oke. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Sudah cukup ya? Oke. Selanjutnya berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok 2 boleh duduk. Terima kasih. Yang terakhir nih, kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Nanti ya, Mas Samuel suaranya lebih keras lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Peristiwa besi berkarat. Jenis perubahan yaitu perubahan kimia.
alasan menghasilkan zat baru yaitu paras yang sifatnya berbeda dari besi asli. Peristiwa perubahan warna pada apel yang dikupas atau dipotong. Jenis perubahan yaitu perubahan kimia. Alasan adanya reaksi oksidasi antara apel dengan oksigen sehingga mengalami perubahan warna. Peristiwa beras menjadi tepung. Perubahan fisika. Alasan hanya mengubah bentuk dan ukuran beras menjadi lebih kecil, halus tanpa menghasilkan zat baru. Kertas dibakar. Jenis perubahan kimia. Alasan kertas dibakar tidak bisa dikembalikan menjadi kertas. Peristiwa es mencair. Jenis perubahan Mbak. alasan hanya berubah wujud dari es padat menjadi air cair tanpa menghasilkan zat baru. Peristiwa singkong menjadi tapai. Jenis perubahan kimia. Alasan menghasilkan zat baru yaitu alkohol, karbon dioksida, dan asam organik yang tidak dapat kembali ke bentuk singkong semula. Apa perbedaan utama perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Apakah semua perubahan materi bisa dikembalikan ke bentuk semula? Jelaskan. Tidak semua perubahan materi dapat dikembalikan ke bentuk semula, yaitu perubahan materi yang bisa dikembalikan ke bentuk semula adalah perubahan fisika. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika: tidak terbentuk zat baru. Zat yang mengalami perubahan fisika umumnya akan dapat kembali ke bentuk semula. Reversibel, hanya mengakibatkan perubahan sifat fisik atau ukuran bentuk. Ciri-ciri perubahan kimia: terbentuk zat baru dengan sifat yang berbeda, sulit atau tidak mungkin kembali ke keadaan semula, sering disertai perubahan suhu, warna, terbentuknya endapan atau gas. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Prinsip menanggapi. Oke, Esley boleh menanggapi. Peristiwa kertas dibakar jenis perubahannya sama, perubahan kimia, tetapi alasannya berbeda. Kertas dibakar menjadi abu dan kertas yang tidak bisa dikembalikan menjadi kertas. Oke, jadi jawaban dari kelompok 3 dan kelompok 2 tadi pada peristiwa kertas dibakar ya, hanya ada sedikit perbedaan pada alasannya ya. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup ya. Kalau sudah, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3 boleh duduk ke tempat duduknya. Oke. Nah, gimana? Tadi kan kita sudah melakukan diskusi kelompok, sudah presentasi ya. Gimana kalian? Rasanya masih semangat atau sudah mulai capek, sudah mulai lelah? Oke, biar semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking lagi ya. Sebelum ice breaking, coba kalian semua berdiri. Berdiri semua ya. Sudah semua, kalian perhatikan ya yang ada di video dan kalian tirukan, oke? Semua kita bergerak bersama. Karena
Oke, gimana? Udah semangat lagi? Oke, sekali lagi ya, biar tambah semangat. Oke, mau? Sekarang yang kompak ya, semuanya bergerak dan bernyanyi. Oke? Yo, semuanya nyanyi. Lagi mundur. Oke, semuanya udah semangat tadi? Kita lanjutkan ya pembelajarannya. Sekarang kalian duduk dulu, duduk lagi. Oke. Nah, tadi kan kita sudah diskusi, sudah presentasi kelompok. Adakah yang kalian rasa kalian mengalami kesulitan atau mengalami kebingungan pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia? Ada yang merasa sulit atau bingung? Tidak ada ya, belum ada, dan semoga memang semuanya paham ya akan materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, karena tidak ada kesulitan ya. Sekarang ayo kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini mengenai apa ya materinya? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, yuk coba kita simpulkan. Ya, simpulkan apa? Perubahan fisika ya, ada salah satu. Boleh mau menyimpulkan? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, hanya sifat fisik suatu zat yang berubah, seperti bentuk, ukuran, wujud, atau keadaan. Oke, kemudian ada lagi yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Oke, jadi kesimpulannya kalau perubahan fisika adalah perubahan yang apa? Tidak menghasilkan jadi kalau perubahan fisika itu yang berubah apanya? Hanya sifat apa saja itu? Bentuk, ukuran, dan wujud ya. Kemudian kalau perubahan kimia itu apa? Perubahan yang menghasilkan zat baru. Sifatnya gimana ini zat baru yang dihasilkan? Sama dengan sifat zat asalnya atau malah berbeda dengan sifat zat asalnya? Berbeda dengan sifat zat asalnya. Kemudian kalau perubahan fisika itu biasanya dapat kembali ke bentuk semula atau tidak? Fisika bisa kembali ke bentuk semula. Kalau perubahan kimia bagaimana? Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Oke ya, jadi paham ya akan kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Semuanya paham? Oke. Selanjutnya ada soal evaluasi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia.
kalian HP-nya disiapkan dulu, semuanya dibuka HP-nya. Kita akan mengerjakan soal evaluasi melalui aplikasi Wordwall. Ya, oke? Semuanya sudah? Sudah ya? Nah. Sudah? Pertama coba kamu ketik ke Google. Google ya, ke Google. Sudah? Oke. Selanjutnya kalian scan barcode yang ada di depan. Kalau misalkan nggak sampai boleh ya maju ya untuk men-scan barcode-nya. Scan dulu ya, mengerjakannya tunggu aba-aba dari Ibu. Semuanya sudah? Kalau sudah, sekarang langsung kerjakan ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Nah, di situ soalnya pilihan ganda ya. Jadi kamu pilih salah satu dari 12. Loh, dikerjakan ya. Waktunya 5 menit ya. Tuh. Baiklah. Dari ini ya. Jangan lupa nanti kalau misalkan sudah selesai, kalian tulis nama kalian ya. Ini. Nah, tulis namanya. Sudah. Enggak, boleh, nama boleh. Nama tulis aja boleh. Ini dari Paul. Ya.
Ya, kamu mana? Ya, kembali ya. Ya, ditulis nama ya, jangan lupa ya, biar nanti ibu bisa mengetahui. Misalkan dia bisa dapat berapa, nilainya dapat berapa gitu ya. Kalau nggak dikasih nama kan ibu nggak tahu ini nilainya siapa. Oke, sudah selesai semuanya ya. Sudah selesai semua. Sekarang, karena soalnya sudah selesai semua, kita lanjut melakukan refleksi pembelajarannya. Jadi setiap anak, ibu bagikan lembar refleksi ya. Kamu kerjakan, ibu kasih waktu kurang lebih 3 menit ya. Ke belakang ya, Mbak. Ibu kasih waktu sekitar 3 menit ya. Ke belakang ya, Mbak. Ya, dikerjakan lembar refleksi. Ibu kasih waktu sekitar 3 menit.
Jadi refleksinya diisi ya. Refleksi pembelajaran hari ini itu gunanya untuk apa? Untuk perbaikan ibu ke pertemuan selanjutnya. Sudah ya, lembar refleksinya dikumpulkan. Yang mantap. Oke, sudah ya. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi kita pertama ada apa? Orientasi masalah ya, ada video pembelajaran, kita mengamati, kemudian kita mendiskusikan, mempresentasikan ya. Dan juga tadi sudah mengerjakan soal evaluasi, ya kan? Bagaimana kalian sudah paham materi perubahan fisika dan perubahan kimia? Oke, bagus, pinter. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai macam-macam gaya ya. Nanti ada macam-macam gaya ya. Kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Oke. Selanjutnya, karena apakah ada yang ingin kalian sampaikan kepada Ibu? Sudah cukup ya? Oke, untuk ketua kelasnya boleh menyiapkan ya pemimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Syabra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun perilaku dalam pembelajaran hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Nanti kalian pulang hati-hati di jalan ya. Sudah? Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.